Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan aplikasi konsep gerak melingkar beraturan. Oke, nah, mampir dulu sebentar ke frekuensi dan periode putaran. Oke, nah sekarang definisi dari frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap detik atau eh, jumlah getaran tiap detik. Kalau kita mempelajari getaran atau jumlah gelombang tiap detik itu frekuensi ya, cuman beda beda kalimat saja ya, beda materi ya. Oke, kemudian rumusnya adalah F sama dengan N per T. Ya, frekuensi satuannya Hertz ya, atau putaran per detik ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Kalau getaran berarti waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran atau satu kali bergetar. Kalau gelombang, waktu yang diperlukan untuk membentuk satu buah gelombang. Oke, seperti itu ya. Hampir mirip saja, cuman beda pokok bahasan. Ya. T sama dengan T kecil per N. Oke. Nah, dari persamaan sudut, kita akan mengaplikasikan antara frekuensi dan periode ke dalam bentuk persamaan yang lain. Nah, theta sama dengan omega T, di mana theta ya, boleh diganti ya, dengan 2pi, kemudian T-nya ganti dengan T besar, periode. Nah, jadi nanti kalau dimasukkan ke sini akan diperoleh bahwa theta sama dengan omega T 2pi sama dengan omega kali T besar, maka omega sama dengan 2pi per T. Oke, dari omega sama dengan 2pi per T, dan T ini bisa diganti dengan T kecil per N. Nah, seperti ini. Maka diperoleh bahwa omega sama dengan 2pi kali N per T. N-nya kalikan ke atas ya. Kalikan ke atas. Maka 2pi kali N per T. Nah, N per T ini sendiri adalah frekuensi. Jadi, omega sama dengan 2pi F atau 2pi per T. Ya, ditulis seperti ini. 2pi F sama dengan 2pi per T. Ini harus ingat ya, rumus yang pendek-pendek ini akan dibawa di getaran harmonik dan gelombang. Ya. Baik itu gelombang berjalan, gelombang eh, gelombang mekanik, seperti gelombang sinusoida seperti ya. Sama nanti akan dipelajari ini, akan dibawa lagi. Oke, lanjut. Nah, kita ketemu dengan soal yang pertama. Ya. Sebuah batu kecil diikat dengan menggunakan tali panjangnya 50 cm. Batu kemudian diputar secara horizontal sehingga batu tersebut mengalami 20 putaran. Nah, dalam waktu 5 sekon. Nah, pertanyaannya, tentukan frekuensi, periode, dan kecepatan anguler batu tersebut. Kecepatan anguler atau kecepatan sudut sama saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, diketahui T-nya 5 sekon, N-nya 20. Nah, ditanyakan frekuensi. Nah, M sama dengan N per T, 20 per 5, gampang. 4 Hz, ya. Nah, sekarang bagaimana periode getaran? Periode putaran. Sorry ya, udah meramat ke getaran. T sama dengan T kecil per N, 5 per 20, ini berarti 1 per 4 sekon. Nah, boleh kalian menggunakan T itu 1 per 4. Ya. Langsung 1 per F ya, 1 per 4 hasilnya nanti. Kayak C, kecepatan sudut. Nah, saya pilih 2pi per F, 2pi per T ya. Nah, 2pi per 1 per 4, hasilnya 8. Nah, boleh menggunakan 2pi F ya, hasilnya 2pi kalikan 4, hasilnya 8. Nah, itu soal yang pertama. Masih mudah ya. Nah,
kipas angin berputar dengan kecepatan sudut 1200 rpm, tentukan sudut yang ditempuh kipas detik ke-20 ya. Nah, diketahui. Nah, rubah dulu dari rpm ke radian per sekon. Ya, seperti ini. 1200. Nah, 1200 kali 2 pi dibagi 60 ya. Nah, hasilnya 40 pi radian per sekon. Nah, theta sama dengan omega T 40 pi kali 80 kali 20 hasilnya 800 pi radian, atau kalau mau nyatakan keputaran dengan 800 pi per 2 pi. Nah, hasilnya 400 putaran ya. Nah, itu salah lagi, ini ada yang kekurangan 0 ya. Kurang 0. Nah, ini boleh ditulis nih. Nah, gitu. 400 putaran. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, sebuah kincir air berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Jika sudut putaran awal kincir 10 radian, tentukan sudut yang ditempuh selama 12 detik kincir berputar. Oke, sama seperti gerak lurus beraturan. Sudut awalnya theta, apa sudut awalnya S0. Nah, oke. T12, jawab langsung theta sama dengan theta 0 ditambah omega. Atau dari gerak lurus beraturan, S sama dengan S0 ditambah Pi kali T. Ini ganti notasi. Theta sama dengan theta 0 ditambah omega kali T. Oke, 10 ditambah 10 kali 12, 130 radian. Ya, oke. Itu soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Dua buah benda A dan B berputar pada lintasan melingkar yang berbeda tetapi jari-jari lintasannya sama, yaitu R. Benda A berputar dengan kecepatan 6 radian per sekon. Nah, 10 detik kemudian B nyusul berputar dengan kecepatan 8 radian per sekon. Nah, seperti ini. Benda A dan benda B berada di tempat yang sama. Kemudian A bergerak dengan kecepatan sekian. Nah, 10 detik kemudian benda B menyusul dengan bergerak seperti itu ya. Itu berarti GLB ya, variasi. Nah, di sini GMB variasi. Oke. Nah, ini misalkan A berputar. Kemudian disusul B setelah 10 detik. Oke. Bagaimana jawabannya? Nah, ini jawabannya. Nah, ya, diketahui dulu, bolehlah. Kalau misalkan sudah tahu, langsung saja ke sini. Theta A sama dengan theta B sama dengan omega A kali T plus 10. Nah, pada gerak lurus SA sama dengan SB gitu ya. Di sini gerak melingkar theta A sama dengan theta B, omega A kali T plus 10 sama dengan omega B kali T. 6 kurung T plus 10 sama dengan 8T. Ya, kalikan ke dalam, hasilnya ini 6 kali 10 60. Nah, pindah ruas, 8T dikurangi 6T berarti 2, 60. T 30 detik. Oke, lanjut. Theta A sama dengan theta B. Nah, saya menggunakan theta B, yaitu omega B kali T. 8 kali 30. Ya, berarti 240 radian. Nah, A bagaimana? A-nya sama. 30 tambah 10 kalikan 6. Ya, berarti 240 radian. Oke, sama kan? Nah, sekarang soal nomor 5. Sebuah benda melakukan gerak melingkar sebanyak 200 putaran. Setelah 10 detik, hitung kecepatan sudut benda tersebut. Nah, kita jawab. Diketahui theta 200 putaran, kemudian T-nya 10. Nah, kita jawab ya, theta omega T. Nah, satu putaran 2 pi radian. Oke. Atau satu put. Ya, disingkat nih, tapi ngomongnya tetap aja satu putaran 2 pi radian. Nah, 200 kali 2 pi ya. Karena di sini 200 kan? 200 kali 2 pi, 2 pi-nya dari sini sama dengan omega kali 10. Oke. Maka diperoleh 400 pi per 10.
Maka kecepatan anguler atau kecepatan sudut benda tersebut adalah 40 pi radian per sekon. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 6, dua buah manik-manik A dan B pada cincin yang berada pada cincin kawat yang sama seperti pada gambar di bawah. Pada suatu saat, kedua manik-manik berputar bersamaan dengan arah yang berbeda dan kecepatan masing-masing 2 radian per sekon dan 3 radian per sekon. Nah, pertanyaannya, tentukan kapan di mana kedua manik-manik akan bertumbukan. Yang pertama kali tentunya ya. Kalau soal OSN atau KSN itu bertumbukan yang keberapa kali ditanyanya. Oke, itu beda lagi ya, bukan jangkauan kelas 10 yang baru masuk. Nah, untuk kelas 10 yang baru masuk seperti ini soalnya. Oke, lanjut. Nah, misalkan A bergerak ke sini, B bergerak ke sini. Misalkan bertemukan dari sini. Berarti A sudah menempuh sudut berapa, B sudah menempuh sudut berapa. Oke. Jawab ya. Theta A ditambah theta B sama dengan theta. Nah, omega A T, omega B T sama dengan 2pi. Kenapa tidak 360? Karena ini satuannya radian. Ya. Maka theta yang ini juga sama bukan 360 tapi 2pi radian. Oke, masukkan 2T ditambah 3T karena ini 3 ya. Ini 2 itu 2pi. Maka 5T sama dengan 2pi. T sama dengan 2 per 5 pi sekon. Ya. Oke, seperti itu waktunya. Jadi A dan B bertumbukan yang pertama kali detik ke-2 pi per 5. Pi-nya bukan 180, ingat 3,14. Oke. Tapi nyatakan aja dengan pi. Lanjut. Theta B sama dengan omega B kali T. Maka 3 kali 2 pi per 5. 6 pi per 5 radian. B nempuh sudut 6 pi per 5. Bagaimana A? A boleh saja dikurangi dari sini. 2 pi dikurangi 6 pi per 5. Ya, hasilnya 2 kali 2 pi per 5. 4 pi per 5 radian. Oke. Nah, seperti itu jawaban untuk soal nomor 6. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi dari konsep gerak melingkar beraturan. Oke, lanjut. Nah, next video gerak melingkar berubah beraturan. Ini akan meningkat lagi kesulitan yang kalian akan hadapi. Tapi jangan khawatir kalau kalian membangun basic yang kuat, apapun yang ada di depan pasti bisa dilewati. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda, supaya teman Anda juga ikut mempelajari gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penampilan video ini. Makasih.